Melanjutkan lawatan dari Cina beberapa hari yang lalu, kini Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Amerika Serikat sebagai negara kedua yang ia kunjungi sebagai pemimpin tertinggi di Republik Indonesia. Kunjungan ke Amerika Serikat jadi salah satu yang ditunggu-tunggu setelah beliau menjabat sebagai presiden. Selain karena Amerika Serikat adalah salah satu negara paling powerful di dunia di nyaris dalam seluruh aspek, belakangan tersebar video di media sosial yang menunjukkan keakraban antara Presiden Prabowo dengan Presiden Amerika terpilih Donald Trump dalam sebuah sambungan telepon. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but... Percakapan hangat tersebut bermula ketika Presiden Prabowo memberi ucapan selamat atas terpilihnya kembali Trump sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Trump pun membalas ucapan tersebut dengan pujian bahwa apa yang dilakukan Prabowo untuk Indonesia sangat luar biasa. Ia pun melabeli Presiden Prabowo dengan julukan Great Man. Keduanya pun berencana untuk bertemu sesaat setelah detik pertama Presiden menginjakkan kaki di Amerika. Namun sayangnya, mungkin akibat sempitnya waktu dan kesibukan dari kedua belah pihak, hingga video ini diturunkan, pertemuan tersebut urung terjadi. Berbicara soal kedatangan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya sebagai seorang presiden, nampaknya juga cukup menarik untuk dibahas. Memang, penyambutan saat pesawat kepresidenan tiba di pangkalan militer Andrews di DC terlihat biasa saja, apalagi jika dibandingkan dengan penyambutan di Cina kemarin. Jika Beijing mengutus Menteri Pertanian dan Pedesaan, Washington dalam tanda kutip hanya mengirim kepala protokol Ethan Rosenweig. Iya, memang itu tidak mengurangi rasa hormat pada tamu negara, tapi tetap saja ini terasa berbeda. Selain kepala protokol tadi, hadir pula Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdir, KUAI KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara, Atase Pertahanan KBRI Washington DC Marsma TNI Wisoko Ariwibowo, dan Korfung Protkons KBRI Washington DC Gustav Ferdinandus. Selepas meninggalkan karpet merah penyambutan, Presiden kemudian bertolak menuju hotel tempat beristirahat dengan menunggangi sebuah Chevrolet Suburban, sebuah mobil khas protokoler kenegaraan Amerika Serikat. Perlu diketahui, kalau mobil ini bukanlah mobil termewah yang bisa disediakan untuk tamu negara. Masih ada versi yang lebih mewah dari Suburban berupa Cadillac Escalade yang juga beberapa kali terlihat digunakan dalam protokoler VVIP Amerika. Tapi ya, sekali lagi mungkin memang seperti ini SOP penerimaan tamu negara di negara tersebut. Lagi-lagi jika dibandingkan dengan penyambutan di Cina yang menyediakan limosin kelas elit, Amerika tampak sedikit lebih moderat dalam menyambut tamunya. Pasca tiba di hotel tempat kepala negara menginap, puluhan diaspora langsung mengerubungi karpet merah yang akan dilalui Presiden. Mereka terdiri dari mahasiswa hingga pekerja-pekerja profesional yang telah bermukim lama di negeri Paman Sam. Mereka menyatakan kekagumannya pada Presiden. Bahkan ada yang menitikkan air mata ketika bertemu dengan orang nomor 1 di Republik Indonesia tersebut. Tak sedikit yang mengutarakan harapan untuk Indonesia agar lebih maju di tangan pemerintahan yang sekarang. Tentu kita juga berharap demikian. Melihat progres kinerja yang signifikan belakangan ini, tidak salah kan untuk menaruh harapan kalau kali ini bakal lebih baik dari sebelumnya? Harapan tersebut tampaknya perlahan-lahan dijawab oleh pemerintah yang sekarang. Di tengah lawatan ke luar negeri, Presiden Prabowo masih menyempatkan untuk menggelar rapat terbatas mengenai erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores, Nusa Tenggara Timur. Seperti yang diketahui, Gunung Lewotobi Laki-Laki mengalami beberapa kali erupsi sejak 3 November 2024 hingga hari ini. Rapat terbatas yang dilakukan secara jarak jauh ini dinilai sebagai salah satu bentuk perhatian Presiden terhadap daerah terdampak bencana, meski masih berada ribuan kilometer dari bumi pertiwi. Melanjutkan agenda lawatan ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan anggota The United States Indonesia Society atau USINDO, sebuah organisasi yang berperan dalam mempererat hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Dumbarton Hotel Four Seasons, Washington DC. Hadir dalam pertemuan itu sejumlah perusahaan ternama seperti Freeport, Chevron, General Electric, Universitas Georgetown, dan beberapa perusahaan besar lainnya. Meski tidak ada kontrak yang ditandatangani, Menteri Investasi Rosan Ruslani mengklaim
bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sudah berkomitmen sejak lama untuk berpartisipasi di Indonesia. Ia pun mengatakan bahwa Presiden menggaransi bahwa tindak pidana korupsi yang telah menjadi kanker dalam iklim investasi bumi Nusantara akan diberangus, sehingga perusahaan-perusahaan asing tak perlu khawatir. Presiden bahkan membuka pintu komunikasi seluas-luasnya jika ada dari pihak investor yang merasa ada gelagat korup dalam birokrasi penanaman modal. Tiba di gong dalam perjalanan Presiden kali ini, White House, tujuan utama pemimpin negara-negara asing saat berkunjung ke negeri Paman Sam. Kali ini membuka pintunya untuk Presiden Prabowo. Untungnya kali ini, Presiden diberi tunggangan yang jauh lebih mewah serta sambutan yang sedikit lebih meriah dibandingkan ketika di bandara. Kali ini Presiden Prabowo menunggangi sebuah Mercedes Maybach S680, limusin kelas langit dari Jerman yang kemudian diiringi dengan marching band khas Amerika. Di dalam telah menunggu Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyambut dengan hangat. Pertemuan kali ini lumayan spesial karena menandai 75 tahun hubungan diplomatik Amerika Serikat-Indonesia. Tapi, yang lebih istimewa lagi, pertemuan bilateral tersebut menghasilkan kesepakatan yang berisi Amerika Serikat bersedia untuk mendukung program makan bergizi gratis andalan Presiden Prabowo. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan dukungannya atas program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan melalui keterangan resmi yang diterbitkan di laman resmi Gedung Putih. Selain itu, Gedung Putih menegaskan komitmen bersama antara Indonesia dan Amerika Serikat untuk memperkuat kerjasama di bidang kesehatan. Fokus utama dari kemitraan ini meliputi pengembangan penelitian klinis, peningkatan kesehatan masyarakat, dan penguatan sistem kesehatan. Kolaborasi ini dianggap penting untuk menghadapi tantangan kesehatan baru, baik yang kronis maupun yang menular, termasuk penyakit tuberkulosis. Di luar bidang kesehatan, Prabowo Biden juga sama-sama mendorong kemajuan pendidikan sains dan teknologi. Nah, yang mengejutkan, Presiden Biden menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk mendukung Indonesia dalam mempercepat pengembangan teknologi reaktor nuklir kecil atau Small Modular Reactor. Selain mempercepat studi terkait teknologi Small Modular Reactor, Amerika Serikat juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dalam menyiapkan tenaga ahli nuklir Indonesia. Kerjasama ini akan diwujudkan melalui program sertifikasi khusus yang berfokus pada pengembangan keahlian di bidang penelitian reaktor nuklir. Tak lupa, Presiden Prabowo juga mendesak Amerika Serikat untuk mendorong terjadinya gencatan senjata di Gaza. Namun seperti biasa, Gedung Putih hanya memberikan jawaban diplomatis soal ini. Hal itu merupakan kali kedua Palestina diperjuangkan di negeri Paman Sam. Presiden Prabowo sebelumnya telah menanyakan hal serupa pada Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Presiden meminta solusi dari pihak Washington terhadap apa yang terjadi di sana. Menyikapi hal itu, Blinken lagi-lagi memberi jawaban diplomatis. Ia mengatakan kalau pihaknya sedang bekerja keras untuk mencapai solusi terbaik untuk kedua belah pihak di sana. Tidak hanya berfokus pada isu-isu luar negeri, di sela kunjungannya Presiden Prabowo juga menerima kedatangan Direktur CIA William J. Burns di Wisma Indonesia. Pada pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai tantangan keamanan global, termasuk isu-isu yang berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan dan dunia. Pembahasan ini menekankan pentingnya strategi yang matang untuk menjawab tantangan keamanan yang semakin rumit. Burns menggarisbawahi pentingnya kemitraan strategis antara kedua negara, khususnya dalam kerjasama di bidang intelijen dan keamanan, yang dapat memperkuat kapasitas masing-masing dalam menghadapi ancaman yang ada. Begitupun saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin. Ini seperti nostalgia bagi keduanya, mengingat beberapa tahun belakangan mereka berdua saling bersinergi di bidang pertahanan. Lagi-lagi kali ini Presiden Prabowo menekankan isu Gaza. Semoga semangat diplomatik Indonesia memperjuangkan penghapusan penjajahan di atas dunia, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar, dapat segera terrealisasi ya.